Ketika seni berkolaborasi dengan teknologi, maka akan muncul sebuah eksistensi yang terlihat seperti anomali, tapi ternyata sebuah positivity. Anjay, keren nggak? Sajaknya aja. Tapi yang jelas seperti hal tersebut yang mau ditampilkan oleh laptop gaming besutan Asus yang Pichel akan review sekarang ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Seperti yang sudah Pichel bilang tadi, bahwa kita akan bahas laptop gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Zephyrus GA401QEC Alan Walker Special Edition. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 9 5900HS, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan share memori sebesar 512 MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, laptop series dengan dedicated memory sebesar 6 GB, layar IPS panel 14 inch 8-bit dengan resolusi 2560x1440 atau QHD dan refresh rate 120 Hz. Secara tampilan fisik, laptop ini sama persis dengan ROG Zephyrus G14 yang sudah pernah Pichel review beberapa waktu yang lalu. Bedanya color theme pada laptop ini tuh dominan dengan warna abu-abu gelap. Tapi kalau dari tampilan visualnya, desain laptop ini tuh rame banget. Mulai dari bagian display cover, terdapat fitur Asus Anime Matrix yang bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita via aplikasi Armoury Crate. Lalu ada juga aksen sabuk yang terbuat dari bahan kain berwarna hitam dengan tulisan Join the Republic dan ROG X Alan Walker yang berwarna putih. Dan ada juga plat berwarna biru muda dengan glossy finish di sisi kiri bawah yang berisi logo ROG dan juga signature dari Alan Walker. Jadi benar-benar mau menunjukkan kalau ini tuh laptop special edition gitu. Bagian bawahnya juga nggak kalah rame. Terdapat serangkaian grill ventilasi dan juga audio, 4 pad karet sebagai kaki-kakinya, lalu ada sederet kode biner yang kalau dikonvert menjadi huruf A dan W, dan juga ada tulisan ROG X Alan Walker yang dicetak tebal di area tengah-tengahnya. Selanjutnya untuk dimensi laptopnya sendiri memiliki ukuran 32,4 x 22,2 cm, dengan ketebalan sekitar 2 cm dan berat 1,7 kg. Menurut klaim Asus, dimensinya ini adalah yang tertipis di antara semua laptop Asus yang menggunakan fitur Anime Matrix. Bobotnya juga ringan, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini dikarenakan memang mayoritas material dari laptop ini adalah plastik, kecuali di panel depan yang mempergunakan bahan aluminium. Tapi memang flex masih terasa di sisi panel depan ataupun di area keyboardnya. Beralih ke urusan port, laptop ini memiliki port di sisi kanan dan kiri dari laptopnya. Di sisi kiri terdapat port adaptor, satu port Full HDMI, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort dan juga Power Delivery, dan sebuah combo audio jack. Di sisi kanan terdapat sebuah Kensington lock, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2. Dan pada sisi atas keyboard terdapat 3 buah LED indikator untuk power, battery status, dan juga storage load. Sektor layar, laptop ini dilengkapi dengan panel layar IPS berukuran 14 inch 8-bit yang memiliki resolusi 2560x1440 atau QHD dengan refresh rate 120 Hz. Kode panel layar ini tuh adalah TL140BDXP01-0 yang memiliki kontras rasio sebesar 925:1, tingkat kecerahan sebesar 333 nits, dan akurasi warna 99,91% sRGB, 84,52% Adobe RGB, serta 94,24% DCI-P3. Jadi bisa dipastikan warna yang dihasilkan panel laptop ini tuh sudah akurat mendekati akan warna aslinya. Di sekeliling layarnya juga terdapat bezel berukuran 0,6 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas, dan 4,3 cm di sisi bawah, yang ditemani dengan tulisan ROG Zephyrus yang berwarna sama dengan bezel layarnya, namun menggunakan glossy finish. Selanjutnya untuk menopang layarnya terdapat 2 engsel di kiri dan kanan yang kokoh dan bisa support bukaan layar hingga 230 derajat. Dan engselnya ini juga sudah mengadaptasi akan fitur kebanggaan Asus yaitu Ergo Lift. Urusan input device, laptop ini memiliki beberapa input device yang bisa kita bahas. Yang pertama dari keyboardnya. Desainnya ini sama dengan ROG G14 yang sudah pernah Pichel review beberapa bulan yang lalu. Tapi mengingat laptop ini ada special edition, pewarnaan keyboard pada laptop ini juga dibuat spesial, di mana mayoritas tombol keyboardnya berwarna hitam, dengan beberapa tombol lainnya diberi warna abu-abu gelap dan juga terang. Lalu ada juga warna biru muda khas Alan Walker pada tombol Escape, Enter, dan juga Shift, serta logo AW yang menggantikan huruf A dan juga W pada tombol keyboard laptop tersebut.
Tapi secara fungsi dan layout nih sama aja kayak laptop lainnya, cuma ditambah gayanya doang. Dan untuk urusan feel mengetiknya ini juga enak dan nyaman. Karena memang keycapnya nih cukup lebar dan travel distance-nya juga ya nggak pendek ataupun panjang. Ya pas lah gitu. Keyboardnya ini juga dilengkapi dengan backlight berwarna putih dan sayangnya bukan RGB. Dan backlightnya nanti ada beberapa pattern yang bisa diubah via tombol F4. Dan juga mendukung hingga 3 tingkat kecerahan dengan tombol F2 ataupun F3. Selanjutnya yang kedua yaitu touchpad dengan ukuran 10,5 x 6 cm, di mana touchpad ini sendiri memiliki warna yang sama dengan bodi keseluruhan dan memiliki motif diagonal pada permukaannya. Permukaan touchpadnya ini tuh licin banget dan juga tidak terlihat tombol secara fisik. Dan untuk touchpadnya sendiri, seperti biasa kita bisa pergunakan smart gesture di touchpadnya, atau bisa juga kalau merasa ganggu gitu ya, kita bisa matikan mempergunakan tombol F10. Lalu ada juga sensor fingerprint yang terletak di tombol power. Namun sekedar catatan bahwa jangan sampai kita tekan terlalu dalam, karena nanti kalau kita tekan terlalu dalam ya akhirnya kepencet gitu tombol powernya, sehingga bisa bikin laptop restart ataupun shutdown. Dan yang terakhir yang tidak dimiliki oleh laptop-laptop lain yaitu ROG X Alan Walker Mixer Board, di mana ini dikemas dengan bentuk kotak akrilik yang berfungsi sebagai cover laptop ini. Walaupun begitu, device ini tuh adalah mini mixer board yang berisikan pad-pad konduktor yang akan menghasilkan bunyi saat kita sentuh. Baik setup maupun user interface dari mixer board ini tuh sama-sama simple. Tinggal kita hubungkan saja dengan kabel USB Type-C pada port Type-C mixer board dan laptopnya, dan kemudian nanti aplikasi ROG Remix akan langsung terbuka. Pada mixer boardnya nanti terdapat plat-plat konduktor yang memiliki beragam fungsi. Contohnya mulai dari arah kiri terdapat tombol low pass yang berfungsi untuk mengatur volume, tombol play pause untuk memutar lagu yang sedang di-load pada aplikasi ROG Remix, ada juga tombol speed untuk mengubah tempo lagu yang sedang dimainkan. Dan ada beberapa tombol lain, contohnya tombol sampler untuk merubah kombinasi efek yang bisa dimainkan. Dan yang terakhir adalah 6 efek trigger yang masing-masing berisi akan 3 buah sound effect yang bisa kita ganti-ganti menggunakan tombol sampler. Dan secara total, sound effect pada mixer board ini tuh berjumlah 18 sound. Mixer board ini juga bisa kita aktifkan menggunakan serangkaian tombol keyboard selama device ini tuh terhubung kepada laptopnya. Ya menarik lah buat kita yang mungkin mau berkreasi ala Alan Walker gitu. Namun ya gimana ya, sayangnya mixer board ini tuh hanya untuk seru-seruan aja lah ya. Nggak bisa kita gunakan untuk melakukan mixing lagu yang mungkin lebih ke arah profesional. Tapi lumayan lah, minimal kalau kita beli laptop ini, kita bisa bikin jadi DJ kecil-kecilan lah gitu. Mungkin DJ buat satu rumah atau mungkin satu RT RW gitu kan. Kayak gaya-gayaan aja lah. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan demo dari ROG X Alan Walker Mixer Board. Tadi ada Revi. Beralih ke performa, laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 9 5900HS yang berarsitektur 7 nanometer dan memiliki total 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP maksimal hingga 45 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 3,3 GHz dengan boost maksimum hingga 4,7 GHz. Dan untuk menguji performa laptopnya, kita akan menjalankan serangkaian benchmark dengan menggunakan mode turbo pada aplikasi Harmony Crate dan dalam keadaan terhubung pada arus listrik. Yang pertama dengan Cinebench R20, dan laptop ini dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 5.024 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 21 detik untuk CPU test dan 1 menit 12 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.291 poin untuk esensial, 9.267 untuk productivity, dan 7.834 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 6.505 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory default sebesar 512 MB. Dan ada juga discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop series dengan dedicated memory sebesar 6 GB. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark TimeSpy. Pertama dengan integrated GPU dan hasilnya adalah 1188 untuk grafik dan 6910 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1356 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 5864 untuk grafik dan 8515 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 6151 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes dengan serangkaian game yang mewakili aneka genre game. Dan untuk pengetesan ini, Pichal gunakan discrete grafiknya dengan tetap berada pada mode turbo dan menggunakan setting tertinggi pada masing-masing gamenya. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1440 dengan setting very high, average frame rate di 70,6 dengan maksimum 87,8 dan minimum 50,0 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 167,8 dengan maksimum 218,4 dan minimum 98,9 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 110,8 dengan maksimum 117,6 dan minimum 103,0 fps. Untuk eFootball 2022 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 54,8 dengan maksimum 61,1 dan minimum 28,4 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 144,2 dengan maksimum 199,1 dan minimum 25,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 43,8 dengan maksimum 51,9 dan minimum 34,6 fps. Dan terakhir, Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 59,8 dengan maksimum 61,3 dan minimum 7,7 fps. Untuk tes rendering, Pichal jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 9 menit 59 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Samsung. Dan melalui pengujian via Crystal Diskmark, hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 3,1 GB per second untuk membaca data dan 1,6 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 44,3 MB per second untuk membaca data dan 118,7 MB per second untuk menulis data. Dan urusan temperatur, laptop ini memiliki sepasang kipas di sisi kanan dan juga kirinya yang terhubung pada heat pipe ke arah CPU dan juga GPU-nya. Suplai udara segar akan dihisap dari bawah laptop dan udara panas nanti akan dibuang melalui exhaust di area engsel serta sisi kiri dan kanan dari laptop ini. Dan untuk tes temperaturnya, Pichal menguji laptop ini dalam suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius dengan menggunakan window setting pada Armoury Crate. Dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 10,3 watt dengan CPU usage rata-rata di 4,9%. Sedangkan suhunya yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 62,3 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 3,5 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,6 GHz. Kemudian saat di stress test dengan AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini langsung naik di rata-rata 4,0 GHz yang juga masih naik turun di antara 3,9 hingga ke 4,4 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga ke 63 watt hingga menyentuh temperatur 94 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya langsung mengalami throttling ringan dan dayanya perlahan turun hingga ke 58,6 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh stabil dengan suhu rata-rata di 93 derajat Celcius. Dan kalau untuk suhu bodinya, temperatur di area tengah keyboard ini berkisar di antara 39 hingga 41 derajat Celcius dan sekitar 44 hingga 45 derajat pada area exhaust samping dan juga engsel layar. Di bagian bawah, temperaturnya ini mencapai 47 derajat pada permukaan sekitar prosesor dan juga GPU-nya. Untuk urusan performa, laptop ini dengan title ROG memang sudah nggak usah diragukan lagi ya kemampuannya. Performa dari CPU dan juga GPU-nya menghasilkan performa yang bisa diandalkan, bukan hanya dari gaming tapi juga untuk editing dan hal kerjaan berat lainnya.
Dan walaupun masih terdapat throttling, namun hanya ringan dan tidak terlalu mengganggu kinerja secara keseluruhan. Di bagian audio, laptop ini memiliki 4 buah speaker dengan kombinasi 2x2,5 watt speaker dengan Smart Amp teknologi yang menghadap ke bawah dan 2x0,7 watt tweeter yang menghadap ke atas. Suara yang dihasilkan ini tidak terlalu lantang tapi memang cukup balance antara bass dan juga treble-nya. Dan saat kita coba tes audionya di volume maksimal, hasilnya speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 83,9 desibel dan maksimal 88,7 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ROG Zephyrus GA401QEC-AW-SE. その命いただいたわ。Untuk urusan webcam, sayang sekali laptop ini tidak dilengkapi dengan webcam bawaan. Jadi teman-teman harus beli sendiri webcam eksternal untuk dipergunakan di laptop ini. Sangat disayangkan kenapa Asus tetap mempergunakan metode seperti ini. Untuk sisi konektivitas, laptop ini hanya dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek dengan kode MT7921 Wi-Fi 6 yang sudah support Wi-Fi 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.0. Chip Wi-Fi-nya sendiri tuh bisa support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Urusan baterai, laptop ini memiliki baterai internal sebesar 76.000 mAh yang berbahan lithium-ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 11 menit dari 100% hingga 20% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 46 menit dari 100 hingga 20% baterainya. Dan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya sebesar 20 volt 9 ampere atau total daya 180 watt. Dan untuk pengisian dayanya sendiri itu nanti dari 2% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 35 menit dalam kondisi laptop tidak digunakan. Dan kalau memang teman-teman kebetulan nggak bawa charger bawaannya, nggak usah khawatir karena kita juga bisa charge via port USB Type-C yang ada di sebelah kiri dari laptopnya, walaupun memang secara daya tidak akan lebih cepat dibandingkan dengan kita mempergunakan charger bawaannya. Dan di beberapa kondisi game bahkan dia langsung ngedrop dan juga nggak bisa nambah persentase baterainya. Tapi at least bisa lebih fleksibel dan juga kalau misalnya kita lupa bawa charger, laptopnya nggak mati-mati amat gitu. Di bagian upgrade, laptop ini masih memiliki opsi upgrade di sisi storage dan juga memori. Di sisi storage, kita hanya bisa mengganti SSD tipe NVMe 2280 yang saat ini sudah terpasang dengan kapasitas yang lebih tinggi. Demikian juga dengan memorinya hanya disediakan satu slot SODIMM DDR4 karena memang yang 8GB-nya itu sudah terintegrasi. Dan saat ini tuh slot SODIMM-nya ini sudah terisi juga dengan keping RAM DDR4 sebesar 8GB. Jadi memang pilihan upgrade-nya hanya bisa mengganti keping RAM yang sudah ada dengan RAM berkapasitas yang lebih besar, dan konsekuensinya setting dual channel akan hilang. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Asus ROG Zephyrus GA401QEC-AW-SE ataupun Alan Walker Special Edition ini merupakan laptop gaming yang menyasar akan kebutuhan gaming beserta juga dengan urusan lifestyle. Internalnya sih nggak perlu lagi diingetin ya. CPU dari AMD Ryzen 9 5900HS dengan GPU discrete NVIDIA RTX 3050 Ti menjadikan aneka keperluan di laptop ini tuh nggak usah diragukan lagi. Gaming, editing, coding, hingga composing music ataupun buat kuliah gitu ya, menjadi hal yang relatif mudah lah di laptop ini. Ditambah juga dengan adanya layar Quad HD plus kombinasi refresh rate 120Hz, menjadikan tampilan layar lebih cerah dan juga responsif. Belum lagi dengan adanya mini mixer board, jadi bikin seru-seruan aja buat kita yang memang mau berkreasi. Hal unik yang memang jarang lah ditawarkan oleh produsen-produsen laptop lainnya. Tapi kelemahannya yang paling mendasar dan juga fundamental buat Pical adalah nggak adanya webcam internal. Di tahun ini webcam adalah hal wajib, guys. Tolong R&D Asus, tolong ditaro atau minimal dikasih webcam eksternal gitu. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Asus ROG Zephyrus GA401QEC Alan Walker Special Edition.
Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fam. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile, gokil guys. Land Walker guys. Nih DJ-nya ya. Port Type-C-nya mana nih? Oh ini. Nanti bisa gini-gini.